kondisi saya yang cukup lumayan parah, kemungkinan besar akan sulit bertahan karena sudah sangat cukup berat. Saya sudah sangat sesak sekali waktu itu. Nama saya Novi, saya pasien operasi dental. Saya menderita penyakit diseksi aorta kronik. Ya, nama saya Tri, usia 38, saya selaku suami dari Ibu Novi, pasien. Saya asalnya dari Lampung, kami berdua berasal dari Lampung. Trigger awalnya itu saya sedang olahraga ya. Ketika olahraga itu baru mulai sekitar 5 menit dan olahraga ini cukup rutin saya lakuin. Tiba-tiba baru 5 menit ada serangan sesak napas disertai dengan kaku badannya, disertai kaku, jadi langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di IGD, kemudian dirawat, tapi diagnosa awalnya adalah Sakit penyakit saraf. Kemudian setelah selesai perawatan tersebut sudah kembali bekerja, tapi kemudian ada keluhan kembali, sesak napas disertai muntah-muntah yang terus-menerus sehingga tidak bisa masuk makanan. Lalu kemudian saya ke rumah sakit lagi untuk diperiksa USG jantung. Ternyata ya ditemukan gejala sakit itu, jantung diseksi aorta kronik, dan lumayan mahal biayanya, dan cukup besar untuk tindakan operasinya. Kemudian terus menerus saya dirawat hingga 2 kali masuk rumah sakit, keluar masuk dengan jangka waktu perawatan yang cukup lama. Kemudian setelah dari rumah sakit tersebut, dokter merujuk saya ke Jakarta. Kondisi saya yang cukup lumayan parah, kemungkinan besar akan sulit bertahan karena sudah sangat cukup berat. Saya sudah sangat sesak sekali waktu itu, dan terus muntah terus menerus, sehingga akhirnya langsung dilakukan perawatan dan dilakukan operasi segera oleh dokter Diki. Kronologinya mulai dari November, istri saya mengalami pingsan atau ngedrop setelah olahraga, dibawa ke rumah sakit. Tadi sudah disampaikan istri saya, di rumah sakit awal diagnosanya adalah sakit saraf kejang-kejang, namun dokter saraf menyarankan juga konsul ke dokter jantung. Setelah itu kita pergi ke dokter jantung untuk analisa lebih lanjut ya, diagnosa lebih lanjut, dan hasil dari USG jantung atau ekokardiografi menyatakan istri saya terkena penyakit diseksi aorta kronik. Nah, dari situ kami diminta rujuk ke Jakarta untuk menjalani perawatan lebih lanjut dengan tindakan operasi. Nah, operasinya cukup besar, namanya operasi bental. Satu-satunya cara, karena menurut dokter kami, dokter Diki Alighieri, untuk penyakit istri saya hanya bisa dilakukan tindakan operasi untuk penyelesaian penyakitnya. Dan kenapa kami menemukan Heartology? Karena ya saya melihat di beberapa medsos dan website ya, penanganannya cukup baik, dokternya cukup istilahnya profesional ya dalam menangani pasien, dan tindakannya cukup cepat. Jadi karena memang kondisi waktu itu sudah emergensi supaya istri saya segera dioperasi, dokter Diki dan dokter Akmal waktu itu dan dokter Aryo Suryo menyarankan supaya istri saya segera dioperasi. Dan alhamdulillah di bulan Februari awal, tanggal 9 Februari istri saya dioperasi ya, dan alhamdulillah sampai saat ini ya dinyatakan berhasil ya. Ya memang masih ada keluhan-keluhan pasca operasi karena pemulihan ya, tapi sejauh ini sih masih nggak ada masalah ya. Masalahnya berarti mudah-mudahan pemulihannya bisa berjalan lancar. Itu saja sih kronologinya, dan alhamdulillah ya, terima kasih Heartology. Dan setahu kami tidak banyak rumah sakit yang bisa menangani operasi bental untuk sebagai solusi sakit yang saya derita ya.
hanya beberapa rumah sakit aja, sedangkan bahkan di kota saya sendiri pun belum ada dokter yang bisa menangani operasi besar dan tersulit. Yang setahu kami ini operasi tersulit di dunia hanya cuman beberapa rumah sakit di Jakarta ini, gitu loh. Ya, dan memang ya sejauh ini ya hanya 2 atau 3 rumah sakit saja sih yang info kami terima, dan salah satunya yang terdepan untuk ini saya lihat teknologinya ya di Heartology gitu ya untuk operasi ini. Jadi ya kami bertekad ya waktu itu memutuskan beserta keluarga juga, dukungan dari keluarga, kami memutuskan untuk dioperasi di sini saja. Mengingat sudah urgentnya atau emergensinya, dan ya alhamdulillah sampai saat ini sih sudah selesai operasi dan tinggal fase pemulihan saja. Sebelum operasi ya sesak, yang saya rasakan tuh sesak sekali, kemudian sering muntah. Sebenarnya sebelum saya kejadian olahraga itu hampir tidak ada keluhan mengenai jantung. Jadi saya pernah fitness, bahkan saya pernah olahraga lainnya rutin, cukup rutin, tapi tidak pernah mendapat serangan. Sejak kecil tidak ada pernah terjadi keluhan yang berhubungan dengan jantung. Bahkan di dalam keluarga saya pun, keluarga inti saya itu tidak ada yang memiliki keluhan perihal jantung gitu. Jadi memang hampir di luar pemikiran saya kalau saya ternyata menderita sakit jantung yang sudah lumayan, sekalinya ketahuan itu sudah sangat amat parah hingga saya tidak punya waktu banyak untuk menunda lagi operasi saya. Banyak sekali yang kami ingin ucapkan terima kasih. Terima kasih. Di rumah sakit ini pelayanannya sangat baik, dari dokternya, susternya, semua staf yang melayani kami sangat amat baik. Susternya juga cukup ramah, sehingga kami ada suster yang dekat di ICU sampai ketika saya turun ke perawatan, bahkan masih ditengokin, semua suster cepat tanggap. Begitu kita cari atau tekan bel, benar-benar kalau kita batuk pun mereka langsung menghampiri, menanyakan ada keluhan lain. Tidak ada yang mengecewakan dari Heartology, dan saya tidak pernah menyesal memilih Heartology sebagai rumah sakit yang menangani operasi mental yang memang cukup besar, karena waktu pemulihannya pun tidak lama. Ini saya sampai sekarang sudah bisa aktivitasnya lumayan, itu hanya memerlukan waktu 1 bulan. 1 bulan diharapkan nanti semakin lebih lincah lagi. Jadi kesan dan pesan saya, ucapan terima kasih saya kepada semua tim rumah sakit Heartology. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terutama dokter yang sudah merawat saya, Dokter Ali Geri dan timnya yang sudah membantu operasi saya berjuang dan terus mengingatkan untuk kesehatan kedepannya saya. Beliau selalu mengingatkan apa dan yang boleh saya lakukan ya ataupun yang tidak boleh saya lakukan agar pemulihan saya lebih cepat lagi gitu. Sejak saya sakit, saya mulai mengingatkan teman-teman untuk lebih tidak mengabaikan sakit sekecil apapun yang dirasakan gejalanya, supaya penanganannya pun bisa lebih mudah, lebih cepat. Karena ternyata kalau ketahuannya sudah berat, tentu penanganannya tidak mudah lagi. Kemudian lebih menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat berharga. Selebihnya
Ya, ini rumah sakit Hartologi ya rumah perjuangan kami juga, karena salah satu chapter kehidupan kami itu yang cukup berat dilewati di sini. Alhamdulillah pelayanannya juga memuaskan, cukup baik, dokter-dokternya juga baik, kemudian susternya juga alhamdulillah juga baik sekali. Mereka semua profesional tim medis di sini, dan saran kami jangan takut untuk memeriksakan diri. Jika mulai keluar gejala-gejala atau keluhan-keluhan, ya terutama misalkan ada keluhan di daerah dada atau ada mual, muntah, dan sesak napas, ya segera periksakan diri Bapak Ibu, teman-teman semua di sini masyarakat, periksakan diri ke dokter segera, terutama mungkin dokter jantung ya. Dan jangan ragu-ragu untuk datang ke Hartologi, karena saya jamin di sini insya Allah memuaskan. Jadi jangan ragu untuk memilih Hartologi sebagai pilihan Anda berobat ya.